Ya sahabat muslim, terima kasih masih setia bersama kami di program kesayangan kita, program Bicara Sunnah. Ya tadi kita telah membahas masih dalam pembahasan sunnah ketika tasyahud, yaitu sebelum salat saya. Baik. Sebelum salam. Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kaum muslimin bahwasanya cobaan tadi yang dia itu bersifat kecenderungan, maka jangan sampai kita kaum muslimin jatuh kepada zina. Apalagi akhi Husain, ini dunia yang lebih sangat-sangat sosmed terkhususnya, sangat-sangat mendekatkan kita kepada zina. TV-TV, iklan-iklan kita kaum muslimin, semua yang wanita mengumbarkan aurat, ya kan? Kemudian juga ya intinya semua itu mendekatkan seseorang itu kepada zina. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Baik yang itu sudah belajar ataupun tidak belajar, sama-sama teruji kaum muslimin. Maka jangan heran kita dapati ada orang yang sudah belajar, ada orang yang sudah paham agama, yang sudah berpakaian bagus, ya kan? Atau kita bilang malah jilbab besar, bercadar, tapi pada akhirnya jatuh kepada zina. Wal iyadzubillah. Maka ini kaum muslimin harus dengan dunia maya yang sangat berat ini cobaannya. Kalau bisa kita memang harus berhati-hati dalam dunia maya. Jangan sampai terlalu mudah untuk mengenal lawan jenis kita, sampai pada akhirnya Allah jaga kita dari dosa zina, karena tidaklah terjadi zina kecuali dengan muqaddimat atau pendahuluan-pendahuluan yang sampai pada akhirnya menuju kepada dosa besar zina tersebut. Waliyadzubillah. Kemudian kaum muslimin juga jangan sampai kita tertipu dengan kemegahan dunia ini. Kemegahan dunia, barang-barang kita lihat, terlebih lagi iklan-iklan produk akhi Husain ya. Ini itu segala macam yang pada akhirnya membuat kita tertarik, pada akhirnya kita tertarik, sangat cinta, tapi pada akhirnya tidak memperhatikan dengan cara apa kita mendapatkannya. Sampai pada akhirnya terjadi pencurian-pencurian, korupsi sana sini, kemudian juga mengambil harta orang dengan zalim dan lain sebagainya. Dan kita termasuk juga berlindung pada Allah dari fitnatid dunia, ya kan? Fitnatil mahya, cobaan dunia dari ini juga. Begitu juga kaum muslimin, tanah-tanah orang, jangan sampai kita pantang lihat tanah orang atau kebun orang atau hewan-hewan ternak, main ambil saja. Seperti itu. Artinya kembali kaum muslimin kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari cobaan-cobaan dunia yang berlaku di sini. Di dunia ini hati kita ini lemah, maka dan cobaan itu menyambar-nyambar, maka kita butuh kepada kekuatan yang besar, dan kekuatan besar itu adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, setelah kita berlindung kepada cobaan dunia, maka kita pun berlindung kepada cobaan kematian akhi Husain. Dan itu yang kita sebutkan, sebenarnya sudah kita sebutkan pada pembahasan azab kubur, ya, yang artinya adalah fitnah, cobaan pada setelah kematian akhi Husain adalah yang pertama juga diantara maknanya kita jangan sampai mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kemudian juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa menjawab 3 pertanyaan besar di alam kubur nanti dengan baik. Kata Allah Jalla wa'ala, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Adapun orang-orang yang beriman, Allah tetapkan hatinya dengan kalimat tauhid di dunia dan di akhirat. Semoga kita menjadi orang-orang yang Allah tetapkan hatinya dalam keimanan kepadanya dan hari akhir dan iman-iman yang lain. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kaum muslimin, kita juga berlindung kepada syarri fitnatil masihid dajjal. Dari keburukan cobaan ketika menghadapi Dajjal. Ya, begitu akhi Husain. Dajjal yang sebagian kita ketahui kaum muslimin, Dajjal adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dengan maha kemauan Allah, Allah buat dirinya. Apa tujuannya kaum muslimin? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguji orang-orang di masanya nanti keluar. Seperti itu. Sebagaimana bayangkan kaum muslimin, kita saja sebagian orang atau sebagian kaum muslimin tertipu dengan adanya dukun-dukun. Padahal dukun itu belum paten kali dia. Belum paten, enggak paten memang. Iya, artinya tidak paten. Memang secara zahir lah ya. Mungkin ditanya barang hilang, tahu dia karena dia berserikat sama jin. Atau juga ada penyakit yang diderita oleh pasien, maka dia dibantu sama jin, seperti itu. Dajjal ini kaum muslimin sangat-sangat parah. Bahkan dikatakan ini cobaan yang bersifat akidah yang paling besar, seperti itu. Kalau wanita memang cobaan yang bersifat birahi ya, seperti itu. Tapi kalau Dajjal ini bersifat menyeluruh dan lebih lagi dia keimanan. Maka orang-orang yang mengikutinya kaum muslimin sebagaimana kata Nabi SAW adalah orang-orang Yahudi yang mengikuti Dajjal.
Allah kasih kemampuan baginya kaum muslimin untuk menurunkan hujan. Kemudian dia mampu menghidupkan orang yang telah dia matikan. Kemudian seperti itu. Dan juga harta benda itu mengikutinya. Artinya ini cobaan semua kompleks. Cobaan kehidupan ada pada dirinya, maka kaum muslimin kita mewanti-wanti bahwasanya Dajjal keluar di masa kita, dan kita berlindung pada Allah dengan kekuatannya dari keburukan cobaan Dajjal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita dari 4 perkara besar tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, Ustaz, nggak terasa, Ustaz, waktu juga yang akan memisahkan kita, Ustaz. Namun sebelum kita tutup, silakan disimpulkan kembali, Ustaz, materi kita pada hari ini. Baik, kaum muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Hidup kita ini adalah kehidupan sementara, kematian itu pun pasti adanya, dan pada akhirnya yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala dan surga yang menanti kita. Semoga-moga amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kaum muslimin, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita, terlebih lagi berdoa sebelum kita ingin salam dari setelah tasyahud kita dalam salat kita. Jangan sampai ditinggalkan kaum muslimin. Bahkan salah satu imam kita, Tawus, ketika dia menanyakan kepada anaknya Husain, apakah kau sudah membaca doa berlindung dari 4 perkara? Belum, wahai ayahku, katanya. Imam Ta'un itu artinya Imam Tawus. Kata beliau, ulang salatmu, katanya. Begitu Husain. Bagaimana beliau bukan mewajibkan. Walaupun ada sebagian kaum muslimin, sebagian ulama yang mewajibkan doa ini Aki Husain. Seperti itu. Tapi imam ini lebih kepada ta'dib. Mengajarkan anaknya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala setelah atau sebelum salamnya di salat-salatnya. Artinya ini perkara yang besar kaum muslimin, jangan sampai disepelekan, jangan sampai pula kita tertipu dengan dunia ini. Banyak-banyaklah kita mengingat kematian, kata Nabi SAW, aksiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Semoga ini bermanfaat, dan inilah yang mudah saya sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz, buat ilmu yang telah disampaikan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita untuk berkumpul kelak bersama kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat muslim dan pendengar radio Arisalah FM, terima kasih telah menyaksikan program ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada produk baju Al-Amwa. Jazakumullahu khairan jaza. Insyaallah kita akan kembali lagi dan bertemu lagi dalam program yang sama di jam yang sama, insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.